Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iman Firdansyah, NPM 191500102. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan sebuah pembahasan yaitu dari tugas mata kuliah TKTI sebagai pengganti UTS, yang dimana pada pembahasan kali ini yaitu membahas mengenai COVID 4.1. Di sini saya akan membahas DS8 atau Delivery and Support 8, yaitu isinya mengenai Manage Service Desk and Incident. Pada bagian ini akan terdapat beberapa bagian. Yang pertama mengenai proses deskripsinya, kemudian kontrol objektif, manage guideline, kemudian yang terakhir adalah maturity model. Yang pertama akan dibahas mengenai proses deskripsinya. Jadi respon yang tepat, waktu dan efektif terhadap pertanyaan dan masalah pengguna TI itu memerlukan service desk dan proses manage insiden yang dirancang dan dijalankan dengan baik. Proses ini mencakup pengaturan fungsi service desk dengan pendaftaran, eskalasi insiden, analisis tren, dan akar penyebab serta resolusi. Manfaat bisnis termasuk peningkatan produktivitas melalui penyelesaian cepat pertanyaan pengguna. Selain itu, bisnis dapat mengatasi akar permasalahan. Contohnya yaitu pelatihan pengguna yang buruk melalui pelaporan yang efektif. Nah, kontrol atau proses TI ini kontrolnya terjadi pada manage service desk and incident, kemudian memenuhi dari kontrol ini akan memenuhi kebutuhan bisnis pengguna sistem TI secara efektif dengan memastikan resolusi dan analisis pertanyaan dan insiden pengguna akhir. Nah, pada kontrol ini berfokus pada fungsi service desk profesional dengan respon cepat, prosedur eskalasi yang jelas, dan resolusi serta analisis tren. Nah, kemudian dicapai dengan yang pertama yaitu memasang dan mengoperasikan service desk, kemudian memantau dan melaporkan tren, lalu yang ketiga yaitu menentukan kriteria dan prosedur eskalasi yang jelas. Lalu akan diukur dengan jumlah kepuasan pengguna dengan dukungan lini pertama, kemudian persentase insiden yang diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati atau dapat diterima, lalu yang ketiga tingkat pengabaian panggilan. Dari bagian manage service desk and incident ini, dia merupakan jenis domain kerangka kerja COVID pada bagian deliver and support. Lalu dia masuk dalam kriteria informasi COVID, yang dimana primernya itu adalah effectiveness dan juga efficient. Jadi itu merupakan dua kriteria yang ada pada bagian ini. Lalu sumber daya TI yang dibutuhkan yaitu aplikasi dan juga orang atau people. Lalu fokus areanya itu ada primernya terdapat pada value delivery dan sekunderinya adalah performance measurement. Selanjutnya yaitu mengenai kontrol objektif. Nah, dari kontrol objektif ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu 8.1 mengenai service desk, menetapkan fungsi service desk yang merupakan antarmuka pengguna dengan TI untuk mendaftar, berkomunikasi, mengirim dan menganalisis semua panggilan, insiden yang dilaporkan, permintaan layanan, dan permintaan informasi. Jadi harus ada prosedur
pemantauan, dan eskalasi berdasarkan tingkat layanan yang disepakati relatif terhadap SLA yang sesuai, yang memungkinkan klasifikasi dan prioritas masalah yang dilaporkan sebagai insiden, kemudian permintaan layanan atau permintaan informasi. Ukur kepuasan pengguna akhir dengan kualitas service desk dan layanan TI. Itu kontrol objektif yang pertama, kemudian kontrol objektif yang kedua yaitu pendaftaran pertanyaan pelanggan. Jadi menentukan fungsi dan sistem untuk memungkinkan pencatatan dan pelacakan semua panggilan insiden, permintaan layanan, dan kebutuhan informasi. Ini harus bekerja sama dengan proses seperti manajemen insiden, masalah, perubahan, kapasitas, dan ketersediaan. Insiden harus diklarifikasikan menurut prioritas bisnis dan layanan dan diarahkan ke tim manajemen masalah yang sesuai jika perlu. Pelanggan harus terus diberitahu tentang status pertanyaan mereka. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mengenai eskalasi insiden, tetapkan. Jadi dari eskalasi insiden itu kita harus menerapkan prosedur service desk sehingga insiden yang tidak dapat diselesaikan dengan segera dieskalasi dengan tepat sesuai dengan batas yang ditentukan dalam SLA dan jika sesuai solusi disediakan. Pastikan bahwa kepemilikan insiden dan pemetaan siklus hidup tetap berada di service desk. Untuk insiden berbasis pengguna, terlepas dari grup TI mana yang mengerjakan aktivitas resolusi. Lalu yang penting 4, mengenai penutupan insiden, menetapkan prosedur untuk pemantauan tepat waktu atas permintaan pelanggan. Ketika insiden telah selesai diselesaikan, pastikan service desk mencatat langkah-langkah penyelesaian dan konfigurasi bahwa tindakan yang diambil telah disetujui oleh pelanggan. Juga catat dan laporkan insiden yang belum terselesaikan, yaitu seperti kesalahan dan solusi yang diketahui untuk memberikan informasi untuk manajemen masalah yang tepat. Kemudian yang kelima, pelaporan dan analisis tren. Menghasilkan laporan aktivitas service desk untuk memungkinkan manajemen mengukur kinerja layanan dan waktu respon layanan dan untuk mengidentifikasi tren atau masalah yang berulang sehingga layanan dapat terus ditingkatkan. Mungkin itu dari kontrol objektifnya. Lalu selanjutnya kita akan bahas pada bagian manajemen guideline. Jadi di sini pada bagian manajemen service desk and incident ini dia mendapat masukan seperti yang ada pada tabel. Sini dapat masukan dan juga keluaran. Yang dimana yang pertama itu pengguna, operasional, dukungan teknis, dan administrasi secara manual itu adalah masukan dari AI 4. Lalu ubah otorisasi masukan dari AI 6. Lalu item konfigurasi yang di-list itu masukan dari AI 7. Kemudian SLA dan OLA itu merupakan masukan dari DS1. Kemudian ambang insiden dan bencana DS4. Definisi insiden keamanan masukan dari DS5. Lalu konfigurasi TI atau detail aset itu merupakan masukan dari DS9. Masalah yang diketahui, kesalahan dan solusi yang diketahui itu masuk dari DS10 dan tiket insiden itu masukan dari DS13. Lalu dari masukan ini akan memberikan keluaran karena permintaan layanan atau permintaan untuk perubahan RFC itu keluaran ke AI6. Laporan insiden itu merupakan keluaran ke DS10. Laporan kinerja proses itu keluaran ke ME1. Laporan kepuasan pengguna itu keluaran ke
DS7 dan ME1. Lanjut ke M1. Selanjutnya, manajemen guideline lainnya mengenai bagan RACI. Nah, bagan RACI ini mengidentifikasi siapa yang melakukan, itu R, kemudian tanggung jawab itu A, accountable, memberi masukan, pendapat, atau kontribusi, itu C, konsul, dan mengetahui tindak atau hasil yang telah diambil, itu inform. Nah, di sini terdapat bisa dilihat pada tabel, terdapat aktivitas dan function, yang dimana ada beberapa aktivitas dan function. Di sini yang pertama yaitu buat klasifikasi keparahan dan dampak, dan prosedur eskalasi fungsional dan hierarkis. Ini yang memberikan masukan itu pendapat atau kontribusi itu biasanya dari CEO, CEO, Business Process Owner, Head Operation, Chief Architect, Head Development, Head IT Administration, kemudian Complaint Audit, Risk and Security, dan pada aktivitas ini akan akan yang bertanggung jawab dan yang melakukan adalah Service Desk atau Incident Manager. Nah, itu. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu mendeteksi dan merekam insiden atau permintaan layanan atau permintaan informasi. Itu akan yang akan bertanggung jawab itu manajer service di desk atau insiden, dan yang melakukan pun manajer service desk atau insiden. Kemudian mengklasifikasikan, menyelidik, dan mendiagnosa query. Itu harus ketahui tindakan atau hasil yang telah diambil oleh CEO, kemudian akan dikontrol, maksudnya dikonsul, yang memberikan masukan, pendapat, atau kontribusi itu ada dari Head Operation, Chief Architect, Head Development, kemudian akan diketahui atau ya complaint, audit, risk and security itu juga akan mengetahui tindakan atau hasil yang telah diambil. Nah, kemudian yang akan bertanggung jawab dan melakukan itu dari manajer, service desk, atau insiden. Kemudian aktivitas menyelesaikan, memulihkan, dan untuk insiden itu akan diketahui atau yang mengetahui tindakan tersebut itu berasal dari business process owner. Kemudian yang bertanggung jawab ini ada dari head operation, chief architect, kemudian head development, kemudian yang akan memberi masukan, pendapat, atau kontribusi itu ada dari complaints, kemudian audit, risk and security. Lalu yang juga bertanggung jawab ada dari manajer service desk atau insiden dan akan melakukannya juga. Lalu menginformasikan pengguna, misalkan pembaruan status. Nah, itu yang akan diinformasikan ke yang akan mengetahui tindakan atau hasil yang telah diambil itu CEO, kemudian Business Process Owner, yang akan bertanggung jawab yaitu manajer service desk atau insiden dan melakukan juga. Kemudian yang terakhir menghasilkan laporan manajemen. Ini akan yang mengetahui tindakan atau hasil yang telah diambil itu dari CEO-nya, kemudian CEO, Business Process Owner, Head Operation, Head IT Administration, dan juga Complaints, Audit, Risk and Security. Ya, kemudian ini merupakan tanggung jawab dari manajer service desk atau insiden dan akan melakukan juga. Itu merupakan bagian dari bagian RACI selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya yaitu mulai goals, tujuan atau tujuan dan metrik, yang dimana di sini ada beberapa
ada beberapa bagian seperti goals dari sisi IT, proses, aktivitas. Nah, di sini akan saling terhubungkan, misalkan dari tujuan IT-nya yang pertama pastikan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran layanan dan tingkat pelayanan. Pastikan pengguna dan kinerja yang tepat dari aplikasi dan solusi teknologi. Pastikan layanan TI sudah seperti yang dipersyaratkan. Di sini akan terjadi set, measure, atau drive. Nah, ini merupakan bagian dari goals dan metric. Nah, yang misalkan yang tadi dari yang IT, dia akan di-set ke proses. Kemudian dari proses seperti mendokumentasi dan mengekskalasi insiden secara tepat waktu. Kemudian di-set lagi ke aktivitasnya, yaitu seperti memasang dan mengoperasikan service desk, memantau dan melakukan tren. Kemudian dari aktivitas akan di-measure ke metriknya seperti persentase insiden dan permintaan layanan. Nah, kemudian jumlah hari pelatihan perlayanan anggota staf meja per tahun, dan ini akan di drive atau dikendalikan dari prosesnya. Dari proses tadi bisa di measure ke contohnya, yaitu persentase resolusi lini pertama berdasarkan jumlah total permintaan, presentasi insiden dibuka sekali, tingkat pengabaian panggilan, dan ini akan dikontrol dari tujuan IT-nya. Dari IT ini juga bisa memeasure ke metrik, contohnya jumlah kepuasan pengguna dengan dukungan di lini pertama, service desk atau dasar pengetahuan. Dan itu contoh dari penjelasan mengenai goals dan metrik terkait berapa macam set, measure, dan drive yang bisa dilakukan dari tujuan dan matriks ini. Kemudian yang terakhir, masuk ke dalam bagian maturity model. Manajemen proses kelola service desk and insiden yang memenuhi kebutuhan bisnis TI untuk memungkinkan penggunaan sistem TI yang efektif dengan memastikan resolusi dan analisis query, pertanyaan, dan insiden pengguna akhir adalah di sini ada penjelasannya, yaitu misalkan dari 0 tidak ada. Nah, tidak ini ketika tidak ada dukungan untuk menyelesaikan pertanyaan dan masalah pengguna, ada kekurangan lengkap dari proses manajemen insiden. Organisasi tidak menyadari bahwa ada masalah yang harus ditangani. Nah, ini kemudian pada tingkat 1 itu awal. Nah, awal atau ad hoc. Ini ketika manajemen menyadari bahwa proses yang didukung oleh alat dan personel diperlukan untuk menanggapi pertanyaan pengguna dan mengelola resolusi insiden, namun tidak ada proses standar dan hanya dukungan reaktif yang disediakan. Manajemen tidak memantau pertanyaan, insiden, atau tren pengguna. Tidak ada proses eskalasi untuk memastikan bahwa masalah diselesaikan. Ini tingkat yang kedua. Kemudian kedua yaitu dapat diulang tetapi intuitif. Ini ketika ada kesalahan, organisasi akan kebutuhan fungsi service desk dan proses manajemen insiden. Bantuan sedia secara informal melalui jaringan individu yang berpengetahuan. Orang-orang ini memiliki beberapa alat umum yang tersedia untuk membantu dalam resolusi insiden. Tidak ada pelatihan formal, komunikasi tentang prosedur standar, dan tanggung jawab diserahkan kepada individu. Itu pada tingkat kedua. Lalu yang ketiga ini ditentukan. Nah, ditentukan ini kapan kebutuhan akan fungsi service desk dan proses manajemen insiden oke dan diterima. Nah, prosedur telah distandarisasi dan didokumentasikan dan pelatihan informal secara langsung. Namun,
diserahkan kepada individu untuk mendapatkan pelatihan dan mengikuti standar. Pertanyaan yang sering diajukan dari FAQ dan pedoman penggunaan dikembangkan, tetapi individu harus menemukannya dan tidak boleh mengikutinya. Pertanyaan dan insiden dilacak secara manual dan dipantau secara individu. Tetapi sistem pelaporan formal tidak ada. Jadi tanggapan tepat waktu dan untuk pertanyaan dan insiden tidak diukur dan insiden mungkin tidak diselesaikan. Pengguna telah menerima komunikasi yang jelas tentang di mana dan bagaimana melaporkan masalah dan insiden. Itu mulai tingkat yang ketiga, kemudian yang keempat ini tingkat keempat ini yaitu sudah terkontrol dan terukur. Ini ketika ada pemahaman penuh tentang manfaat dari proses manajemen insiden di semua tingkat organisasi dan fungsi service desk ditetapkan di unit organisasi yang sesuai. Alat dan teknik diotomatisasi dengan basis pengetahuan terpusat. Anggota staf service desk berinteraksi erat dengan anggota staf manajemen masalah, tanggung jawabnya jelas, dan efektivitasnya dipantau. Prosedur untuk berkomunikasi, mengingatkan dan menyelesaikan insiden ditetapkan dan dikomunikasikan. Personal service desk dilatih dan proses ditingkatkan melalui penggunaan perangkat lunak khusus tugas. Manajemen mengembangkan metrik untuk kinerja meja layanan. Nah, ini bagian 4 ini sudah terkelola dan terukur. Lalu pada tingkat kelima dioptimalkan. Nah, dioptimalkan itu kapan? Ketika proses manajemen insiden dan fungsi service desk diterapkan dan diatur dengan baik dan mengambil orientasi layanan pelanggan dengan berpengetahuan, berfokus pada pelanggan dan membantu. Matriks diukur dan dilaporkan secara sistematis. Nah, kan FAQ yang luas dan komprehensif merupakan bagian integral dari basis pengetahuan. Alat tersedia untuk memungkinkan pengguna mendiagnosis sendiri dan menyelesaikan insiden. Saran konsisten dan insiden diselesaikan dengan cepat dalam proses eskalasi struktur. Manajemen menggunakan alat terintegrasi untuk statistik kinerja proses manajemen insiden dan fungsi service desk. Proses telah disesuaikan ke tingkat praktik industri terbaik berdasarkan hasil analisis indikator kinerja, peningkatan berkelanjutan, dan pembagian dengan organisasi lainnya. Nah, itu merupakan bagian dari tingkat-tingkatan dari maturity model. Dan sekian mungkin dari presentasi hasil kerja saya, yaitu mengenai pembahasan mengenai DS8 atau Delivery and Support 8 mengenai Management Service Desk and Incident. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.